Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniarti. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan mengadakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMP Negeri 5 Kota Baru, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 8B. Materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan dalam video pembelajaran kali ini adalah model problem based learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah, hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga pada saat ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Rizky pimpin doanya, maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman jamila wa alhiqni bis-sholihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Rizky, silahkan kembali ke tempat. Baik, sekarang Ibu akan mengabsensi ya. Tolong diperhatikan. Yang Ibu panggil namanya angkat tangan. Berliana Cahaya Sukma, Ahmad Anugrah Saputra, Ahmad Miftahul Haq, sakit. M. Nandi Rahman, M. Rapa Kesya Saputra. Berarti hari ini yang sakit Miftahul Haq ya? Nah, baik. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang bab 3 dengan judul menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Sebelum kita bahas, kita akan mengingat kembali materi pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita telah membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah. Masih ingat dengan pembelajaran minggu kemarin? Masih. Kemarin ada berapa kitab-kitab Allah yang wajib kita imani? Ada berapa? Ada 4. Apa saja nak? Taurat, Zabur, Injil. Iya, betul sekali ya.
Berarti anak-anak ibu masih ingat dengan pembelajaran tentang kitab-kitab Al-Quran. Nah, baik. Pada kali ini kita akan memasuki pelajaran yang baru yaitu bab 3. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu nih tentang materi yang kita bahas hari ini. Tentang sifat amanah dan jujur. Ada yang tahu apa itu amanah? Ada yang tahu amanah itu apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Ayo. Ya, amanah apa, Nak? Dapat dipercaya. Amanah adalah dapat dipercaya. Ya, benar ya. Amanah adalah sifat yang dapat kita percayai. Nah, kemudian siapa yang bisa mencontohkan sifat amanah? Ayo, sifat yang dapat dipercayai. Siapa yang bisa mencontohkan sifat amanah apa? Apa ya? Apabila ya? Seperti menitipkan pasukan, Ya? menitipkan suatu barang dan dijaga dengan baik. Iya, betul sekali ya. Jadi amanah itu adalah apabila ada orang yang menitipkan pesan atau barang, berarti kita harus menjaganya sesuai dengan amanah. Ya. Kemudian lagi, bagus sekali ya. Kemudian lagi, apa itu sifat jujur? Ada yang tahu dari sini nih? Sifat jujur apa? Ayo. Ya, apa Rifki? Kata dengan benar. Berkata dengan benar atau dengan apa adanya. Betul sekali ya. Contohnya seperti apa? Berkata dengan benar. Apa? Menyampaikan pesan sesuai dengan fakta. Ya, betul sekali. Nah, baik. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita penuhi hari ini adalah yang pertama, kalian semua bisa mampu menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur dengan jelas dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan perilaku amanah dan jujur dengan jelas dan benar. Artinya anak-anak ibu harus bisa menjelaskan pengertian perilaku amanah dan jujur itu seperti apa. Yang ketiga, kita dapat mencontohkan perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dapat menumbuhkan hikmah sikap amanah dan jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, baik. Sekarang Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Tetapi sebelum Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, kita akan mengadakan ice breaking dulu. Ya, supaya nanti pembelajaran kita harus fokus dan konsentrasi. Baik, ikuti Ibu ya. Kita hari ini main tepuk. Ada tepuk 1, 2, dan 3. Yaitu tepuk 1 itu adalah tepuk pagi. Apabila Ibu bilang tepuk pagi 1 kali. Apabila Ibu bilang tepuk siang 2 kali. Tetapi apabila Ibu bilang tepuk malam, jangan ditepuk. Ya, kalau malam itu tidak usah ditepuk karena orang waktunya istirahat. Begitu ya pembelajarannya. Baik, tes konsentrasi dulu. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Itu masih tepuk 1 dan tepuk 2 ya. Ingat sudah. Sekarang kita mulai. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Pagi, siang. Nah,
Jangan terlambat ya nak ya. Kita ulang lagi. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, siang, malam. Belum konsentrasi. Sekali lagi. Auzar harus semangat Auzar. Ya, Auzar ini kelihatannya loyo. Sakit gak Auzar? Sakit? Tidak. Semangat ya Auzar ya. Kita ulang. Tepuk pagi, pagi, siang, pagi, malam. Yang terakhir. Ayo. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, sekali lagi. Supaya jangan ada tepuk malam. Ya, sekali lagi ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, baik. Sudah ya? Nah, baik. Terima kasih ya Anak Ibu atas konsentrasinya hari ini ya. Sekarang silahkan anak-anak Ibu untuk membuat kelompoknya masing-masing. Kerjakan. Yuk. Baik, anak-anak Ibu. Silahkan kita lihat di sini. Ibu akan menyampaikan materi kita pada hari ini, ya. Jadi silakan kita perhatikan bersama. Di sini ada peta konsep, ya. Peta konsep tentang pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita lihat dulu di sini. Ada amanah dan jujur. Ada 3 poin yang harus kita ketahui, yaitu pengertian, contoh, dan hikmah. Pengertian, perilaku amanah dan jujur, contoh amanah dan jujur, serta hikmah perilaku amanah dan jujur. Nah, yang pertama, pengertian amanah dan jujur. Kita lihat di sini. Ya. Pengertian amanah itu adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu adalah amanah. Jadi, amanah itu adalah pemenuhan hak-hak ya oleh manusia baik terhadap Allah maupun kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, dan juga kita dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan amanah tersebut kepada Allah. Kemudian yang kedua, ada macam-macam amanah. Yang pertama di sini amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, amanah kepada Allah itu seperti apa? Di sini kita lihat di situ ada sholat. Nah, amanah berarti kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Kita mempunyai tanggung jawab kepada Allah. Dengan cara apa? Ada di sini dengan sholat. Ini contohnya ya. Sholat itu artinya kita bertanggung jawab langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Artinya, apabila kita diberi amanah oleh orang lain, maka kita wajib bertanggung jawab atas amanah yang sudah diberikan kepada kita. Ya. Di sini kenapa? Kenapa kok gambarnya adalah berjabat tangan? Karena berjabat tangan ini adalah sebuah kegiatan manusia dengan orang lain, kegiatan kita dengan orang lain. Nah, di sini dia berjabat tangan, mengemban amanah.
Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Artinya kita memiliki amanah atau tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Seperti apa? Di sini ada gambarnya sedang ujian ya, atau sedang mengerjakan tugas. Nah, amanah apa? Guru memberikan soal ulangan. Nah, amanah kita terhadap diri kita apa? Harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Misalnya tidak menyontek punya orang lain. Atau lagi misalnya kita mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Nah, itu amanah kepada diri sendiri. Selanjutnya ada jujur. Jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, baik berupa ucapan, perbuatan, serta berita dan fakta. Nah, jujur ini artinya sesuai, ya, benar antara lahir dan batin. Artinya misalnya tadi benar ya dikatakan berkata dengan apa adanya. Apabila ada orang menyampaikan pesan, maka kita wajib untuk menyampaikan pesan dengan jujur. Nah, sesuai dengan faktanya. Atau dengan perbuatan, di sini juga ada perbuatan. Kita harus jujur dengan perbuatan. Contohnya seperti apa? Misal, hari ini siapa yang datang terlambat? Misalnya ada si Nandi misalnya hari ini datang terlambat. Ibu tanya, Nandi hari ini datang terlambat kenapa? Ini Bu, terlambat karena belum dijemput teman. Padahal terlambatnya karena kesiangan. Nah, Nandi sudah tidak jujur. Nah, ucapannya tidak jujur, perbuatannya juga tidak jujur. Selanjutnya, bagaimana cara kita berperilaku dengan amanah dan jujur? Nah, di sini ada cara berperilaku amanah. Kita lihat. Yang pertama, meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka, sehingga kita tidak mempunyai hak untuk memiliki. Ya, amanah itu adalah titipan belaka. Kita tidak punya hak untuk memiliki. Contoh tadi, misalnya dititipi barang, tetapi kita pakai, nah itu tidak amanah. Karena itu bukan milik kita. Kita tidak memiliki hak untuk atas barang tersebut. Yang kedua, menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Apabila kita diberi amanah menjaga barang, tetapi barangnya hilang, berarti kita bertanggung jawab. Nah, baik di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, terpaksa barangnya kita harus ganti karena sudah hilang. Nah, yang ketiga, menjaga amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya agar tidak rusak dan tidak berkurang nilainya. Nah, jadi contoh tadi yang barang tadi harus kita jaga dengan baik. Kita taruh di tempat yang aman. Nah, kemudian lagi cara berperilaku amanah yang keempat, melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan, ya. Sesuai dengan tujuannya. Baik, selanjutnya cara berperilaku jujur. Yang pertama, Ibu jalan ke sini lagi. Ya. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Nah, caranya bagaimana nih berlaku jujur? Karena kita percaya Allah Maha melihat, Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, karena Allah Maha mengetahui, maka kita takut akan berperilaku
tidak jujur. Nah, berarti karena kita yakin maka kita berlaku jujur. Yang kedua, meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Bila kita jujur, artinya orang lain akan percaya kepada kita. Yang ketiga, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila kita bersikap jujur, berperilaku jujur, kita akan dibalas oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Baik dalam bentuk apapun ya. Dalam bentuk apapun itu akan dibalas. Kemudian, terbiasa berkata benar sesuai antara yang dipikirkan, yang dikatakan, yang dilakukan. Nah ini, karena berperilaku jujur maka kita terbiasa untuk berkata dengan benar, berkata dengan jujur. Ya. Yang kelima, menghindari perkataan bohong walaupun hanya bercanda. Jadi tidak boleh juga ya kalau kita berbohong walaupun hanya bercanda, itu juga tidak boleh. Bukan perilaku jujur itu. Jadi kalau yang bercanda ya bercanda, jangan dibawa-bawa berbohong tapi bercanda. Selanjutnya, hikmah, sikap, amanah, dan jujur. Nah, hikmahnya seperti apa? Nah, hikmah, amanah, dan jujur itu ada 5. Yang pertama, hikmah yang pertama meningkatkan keimanan. Akan meningkatkan keimanan apabila kita berperilaku amanah dan jujur, maka keimanan kita akan meningkat. Nah, ibadah kita akan meningkat ya, karena perbuatan kita adalah perbuatan pahala, ya, bukan dosa. Yang kedua, memperoleh kebaikan dunia. Kebaikan dunia itu seperti apa? Ditolong orang, ya, dibalas orang karena kita sudah baik. Nah, kemudian yang ketiga, terhindar dari sifat munafik. Ya, kita akan terhindar dari sifat munafik karena sudah bersikap amanah dan jujur. Yang keempat, merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Kemudian yang kelima, mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Nah, jadi kita akan dipercayai oleh banyak orang, sehingga kita akan hidup dengan tenang dan bahagia. Nah, ini adalah 5 hikmah apabila kita mengamalkan sikap jujur dan amanah. Nah, dari penjelasan Ibu mengenai sifat amanah dan jujur ini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita lihat nanti? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Munafik. Nah, di sini kita bisa, munafik ini kita melakukan perbuatan yang tidak amanah tadi. Kita tidak jujur. Nah, itu adalah munafik. Kita tidak amanah. Tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi kita menjadi orang yang munafik. Ya. Ada lagi yang lain? Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Paham semuanya anak-anak Ibu? Paham ya? Baik, karena anak-anak Ibu sudah paham. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video atau kisah inspiratif. Kisah nyata ya. Kisah nyata yang berkaitan dengan sifat amanah dan jujur. Nah, tetapi sebelum kita melihat tampilan videonya, ini ada Ibu bagikan LKPD. LKPD untuk masing-masing kelompok, yang mana ini akan kalian jawab. Ini akan kalian jawab nanti secara berkelompok dan hasilnya akan dipresentasikan. Ya, di sini Ibu lihat di sini. Kita lihat dulu petunjuknya.
Simak video yang akan Ibu tampilkan. Kemudian yang pertama, nanti kalian akan memberikan kesimpulan singkat dari kisah video yang akan Ibu tampilkan, ya. Jadi kalian buat kesimpulan. Yang kedua, kalian akan menuliskan 2 artikel dari kisah yang akan kita lihat nanti, ya. 2 artikel dari video yang akan ditampilkan. Nah, baik, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya, ya. Tulis nama kelompok di situ ada. Ya, nama-nama kelompoknya kalian tulis di situ. Silahkan. Ya, baik. Ibu akan tampilkan video pembelajaran. Ya, nah ini adalah video yang Ibu ambil dari YouTube. Kenapa? Karena ini adalah video inspiratif yang berhubungan dengan sifat amanah dan jujur. Nah, video ini juga ada di dalam buku Pendidikan Agama Islam. Nah, jadi bisa kalian lihat di situ cerita tentang kisah Mujeni dan Egy Sandi, ya. Jadi kisah ini silahkan kalian buat kesimpulannya ke dalam LKPD. Silahkan kerjakan. Iya, tulis namanya. Nama semuanya, ya. Tulis. Jawabannya nanti di kertas yang sudah dibagikan. Paham? Sudah dicari? Halaman berapa? Halaman 61. Nah, bisa sambil dibaca lagi ceritanya bagaimana? Sambil dibaca lagi ceritanya. Kalau kurang paham bisa ceritanya dibaca lagi, ya. Ceritanya dibaca lagi. Itu ada di halaman 61. Nah. Sudah dibaca ceritanya? Sudah. Cari kesimpulannya, ya. Cari kesimpulan yang berhubungan dengan sifat amanah dan jujur dari kisah Egy Sandi tadi. Kenapa, nak? Iya, kayak biasa. Iya. Boleh nanti diperkenalkan namanya siapa. Yang presentasi siapa? Teki. Oh iya. Nanti diperkenalkan dari kelompok mana. Ya. Bisa, ya? Nah, jadi kalian tidak perlu harus sama di buku, ya. Harus pemikiran kalian sendiri bagaimana diaplikasikan. Siapa yang presentasi? Oh iya. Disiapkan, ya. Kalau ada yang kesulitan, boleh bertanya. Misalnya, Bu, bagaimana cara presentasinya? Boleh. Ya, semuanya selesai, ya. Siap-siap untuk kalian presentasikan. Sudah. Coba Ibu lihat. Ya, nanti boleh aja dibawa dulu aja. Baca nih. Ya.
Coba lihat yang dipresentasikan. Sekarang kita akan melihat dan mendengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok yang akan dipresentasikan. Ya. Ya, Ibu minta yang pertama dari kelompok 1. Silakan maju semuanya kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1. Kelompok lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kesimpulan singkat kisah ini dan Indonesia dan artikel sudah amanat dan Mesir. Pertama-tama saya akan mempresentasikan kesimpulan singkat kisah ini dan Indonesia. Kejujuran memberikan dampak positif yang luas. Tindakan jujur yang dilakukan oleh Anthony dan Indonesia tidak hanya bermanfaat bagi mereka secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif pada perusahaan, kepercayaan penumpang terhadap layanan mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa tindakannya maupun di kehidupan sehari-hari, bahwa kebaikan akan membawa dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat untuk kelompok 1. Bagus sekali ya. Kemudian Ibu minta yang presentasi yang kedua, kelompok 2. Silakan maju ke depan. Suaranya dikencengin ya, biar kita bisa dengar. Ayo, anak-anak Ibu, kelompok 2. Yang lain perhatikan ya. Kelompok 1 juga perhatikan walaupun sudah ya. Kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kesimpulan singkat kisah Medina dan Eksani. Satu, kesimpulan singkat kisah Medina dan Eksani. Kepatuhan terhadap prosedur dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Medina dan Eksani mengikuti prosedur yang ada dalam melaporkan peminjaman uang tersebut kepada petugas pelayanan penumpang. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dapat membantu menyelesaikan masalah dengan adil dan efisien, serta memastikan barangnya hilang kembalikan kembali yang baik. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat, Nak. Ya. Kelompok 2 masih malu-malu. Ayo kelompok 3, silakan kelompok 3, jangan mau kalah sama kelompok 1 dan kelompok 2. Kita beri semangat dulu. Ya. Jangan malu ya. Suaranya lebih dikencengin lagi. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 3, Delian Pagi. Kesimpulan dari Medeni dan Elisandi adalah peran tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan publik. Kisah ini menegaskan pentingnya peran petugas publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Medeni dan Elisandi dengan melaporkan penemuan uang tersebut sesuai prosedur, menunjukkan bahwa tanggung jawab mereka tidak hanya sekedar menjalankan tugas, tetapi juga menjaga integritas sistem layanan publik sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan dapat dipercaya bagi semua pihak. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Terima kasih, bagus ya kelompok 3. Ayo kelompok yang terakhir, sekarang kelompok 4. Ayo, jangan mau kalah kelompok 4. Kita dengarkan ya, kelompok yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 program pengawas dari media musik. Saya juga membuka peluang dan penghargaan bagi diri mereka sendiri. Kejujuran mereka yang harus dihargai dengan pengangkatan sebagai pegawai tetap, serta mendapatkan asuransi dan hadiah lainnya. Itu saja yang untuk saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya kelompok 4. Iya, Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari kisah Egi Sandi dan Mujene. Nah, jadi dari kisah di situ terdapat beberapa contoh daripada sifat amanah dan jujur. Kemudian lagi ada hikmah, amanah dan jujur, dan apa saja yang menjadi keuntungan dari Mujene dan Egi Sandi ya. Mujene mendapatkan jabatan yang tinggi ya, karena sudah berperilaku jujur. Nah, baik. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Jelas ya? Berarti kalian sudah bisa dan mengetahui bagaimana sifat amanah, bagaimana sifat jujur. Contohnya seperti apa ya? Sudah tahu berarti ya? Hikmah berperilaku amanah juga sudah kita ketahui ya. Baik. Sekarang Ibu akan memberikan tugas lanjutan yang akan kalian kerjakan di rumah ya. Ini kalian kerjakan sebagai bentuk aplikasi dari pembelajaran kita hari ini. Minggu depan dikumpul ya. Ini kerjakan di rumah nak ya. Nah, baik, sekarang kita bersama-sama akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini kita dapat mengetahui apa itu sifat amanah. Tadi kita sudah mengetahui sifat amanah itu adalah apa? Dapat dipercaya. Nah, kemudian jujur itu apa? Berkata dengan yang sebenarnya, sesuai dengan fakta. Kemudian lagi ada macam-macam sifat jujur dan amanah tadi. Ada macam-macamnya amanah dan jujur terhadap Allah. Yang kedua, amanah dan jujur terhadap apa tadi? Yang gambarnya pejabat tangan. Sesama manusia. Yang ketiga, amanah dan jujur. Iya, betul sekali, amanah dan jujur terhadap diri sendiri. Nah, sekarang Ibu tanya, hari ini pembelajaran kita menyenangkan? Menyenangkan ya? Alhamdulillah. Berarti kita sudah berhasil mengetahui apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari tentang bab 4, yaitu tentang toleransi. Kiranya pada pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.